Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan jasa baru. Perkenalkan, nama saya Mega Kusuma Prakoso, NIM 1903010034. Teman saya Indriani Wijayanti, NIM 1903010042, dan yang terakhir Februza Eka Mayori, NIM 1903010070. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan jasa baru. Inovasi tidak hanya merupakan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga merupakan produk aktual atau outcome. Bagi suatu jasa, outcome bukan merupakan suatu hasil output, melainkan modifikasi dari pelayanan yang sudah ada. Pada tabel slide berikutnya akan diperlihatkan penggolongan jasa inovatif yang dengan dua kelompok, yaitu inovatif radikal dan inovatif inkremental. Sebelum menjelaskan tabel slide berikutnya, alangkah baiknya mengerti terlebih dahulu apa itu inovasi radikal dan inkremental. Yang pertama, inovasi radikal, yaitu inovasi yang menawarkan kepada konsumen suatu jasa yang sebelumnya tidak tersedia. Misalnya yaitu The Barnes dan Noble website. Yang kedua yaitu inovasi inkremental, yaitu menawarkan sesuatu perubahan jasa dari sesuatu yang sudah ada atau improvement. Misalnya yaitu menawarkan tambahan playscape pada restoran cepat saji. Pada tabel ini dijelaskan ada inovasi secara radikal, yaitu yang pertama inovasi tinggi, yaitu jasa untuk pasar yang belum ditentukan, biasanya didorong oleh teknologi informasi. Contohnya yaitu internet banking Wells Fargo pada tahun 1995. Yang kedua yaitu bisnis yang baru mulai, yaitu jasa baru pada pasar yang telah dilayani oleh servis sebelumnya. Contohnya Mondex USA, anak perusahaan Mastercard Internasional yang mendesain dan mendistribusikan kartu pintar untuk digunakan pada transaksi retail. Yang ketiga yaitu servis baru di pasar, yaitu penawaran jasa baru untuk konsumen dalam suatu lingkup pelayanan tertentu. Contohnya yaitu ATM Bank pada Starbucks Coffee. Ada inovasi secara bertahap atau inovasi inkremental, yaitu yang pertama perpanjangan lini jasa, penambahan jasa seperti menu baru, rute baru, dan lain-lain. Contohnya yaitu kelas utama pada Singapura Airlines Transit menggunakan suatu ruangan yang berbeda dengan penumpang dari kelas lain. Yang kedua yaitu pengembangan jasa, yaitu pengembangan jasa yang sudah ada. Contohnya yaitu Delta Airlines menggunakan alat distribusi mirip ATM kepada para penumpangnya. Yang ketiga yaitu perubahan gaya jasa, perubahan tampak luar dari pelayanan untuk mengantisipasi perubahan pada persepsi, sikap, dan emosi konsumen. Contohnya yaitu seperti Rumah Duka, Calvary Montuary di LA mengecat fasilitasnya dengan warna yang lebih cerah, pelayanan bunga secara keseluruhan, menambahkan lebih banyak penerangan dan jendela. Yaitu selanjutnya yaitu unsur-unsur elemen rancangan jasa. Elemen rancangan jasa merupakan cetak biru atau blueprint yang harus dikomunikasikan dan dipahami oleh konsumen maupun karyawan, sehingga mereka mengetahui apa sebetulnya jasa yang akan diterima maupun yang akan didelivery. Dalam menguraikan elemen rancangan di bidang jasa, sama halnya dalam menguraikan elemen rancangan bangunan. Maka, visi mengenai jasa ini akan diformulasikan secara strategis dalam bentuk 8 dimensi yang dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama struktural dan manajerial. Untuk memudahkan pembahasan mengenai ke-8 konsep strategi, diambil contoh sebuah rumah sakit terkenal yang berlokasi di Toronto, Kanada, yaitu Soldiers Hospital yang khusus menangani operasi hernia. Penerapan elemen struktural maupun elemen manajerial dari rumah sakit ini merupakan bagian dari keberhasilan manajemen rumah sakit ini.
Penerapan elemen struktural, yaitu yang pertama ada sistem penyampaian. Konsep yang terkenal dari Soltis dalam menangani pasien adalah menggunakan suatu pendekatan di mana pasien melibatkan secara aktif dalam setiap aspek dari proses operasi yang dijalankan. Mulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu membersihkan segala sesuatu untuk kepentingan pasien operasi. Yang kedua yaitu rancangan fasilitas, yaitu seluruh fasilitas dirancang sedemikian rupa sehingga dalam 4 hari si pasien sudah sembuh dan sudah dapat mengerjakan kegiatan sehari-hari yang jauh lebih cepat daripada cara operasi biasa. Fasilitas lainnya seperti TV, telepon, dan lain-lain yang diperlukan pasien. Yang ketiga yaitu lokasi Soltis di kota besar metropolitan Toronto, yaitu daerah di mana terdapat masyarakat metropolitan dengan udara yang bersih yang memungkinkan lokasi rumah sakit ini disukai oleh banyak pasien dan dapat diakses dengan mudah dari seluruh penjuru dunia. Yang keempat yaitu perencanaan kapasitas. Karena operasi hernia termasuk salah satu program pilihan alternatif, maka pasien dapat dijadwalkan ke dalam kelompok yang sudah tersedia, sehingga kapasitas dimanfaatkan secara maksimal, yang berarti tidak ada jadwal yang kosong atau berlebihan. Pada penerapan elemen manajerial, yang pertama yaitu service encounter. Seluruh staf atau karyawan rumah sakit dilatih untuk membantu pasien dengan konsultasi yang jelas dan mendorong pasien untuk dapat secepatnya memulihkan kesehatan mereka setelah operasi, dengan konsep melibatkan pasien secara aktif di dalam proses tersebut. Yang kedua yaitu kualitas. Penanganan masalah kualitas yang sangat penting harus diperhatikan oleh setiap dokter yang melakukan operasi hernia adalah menggunakan tingkat kegagalan operasi sekecil mungkin. Perspeksi mengenai kualitas berdasarkan pengalaman rumah sakit ini lebih menekankan pada anggapan pasien bahwa melakukan operasi di rumah sakit Soltis adalah menjalankan liburan singkat ketimbang bayangan tinggal dalam suatu rumah sakit. Yang ketiga yaitu mengelola kapasitas dan permintaan. Pasien yang akan dilayani adalah pasien yang sudah mengisi semacam daftar pertanyaan yang sebelumnya dikirim oleh rumah sakit dan kemudian dikembalikan. Strategi yang dilakukan adalah menyesuaikan kapasitas dengan permintaan sedemikian rupa, sehingga tidak ada kapasitas maupun jumlah permintaan yang terlebih. Yang keempat yaitu informasi. Salah satu bentuk pelayanan rumah sakit Soltis yaitu reuni para alumni yang menggambarkan bagaimana terjalinnya hubungan yang erat antara rumah sakit dengan para bekas pasiennya. Dalam marketing ini disebut sebagai word mouth advertising medium, termasuk check up secara rutin dan tidak dipungut bayaran. Merupakan cara lain untuk selalu mengadakan kontak dengan bekas pasien dan mempengaruhi database-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indriani Wijayanti. Tantangan-tantangan dalam mengadopsi teknologi baru pada pelayanan yang ada. Pada sektor jasa, proses adalah produk karena konsumen berpartisipasi secara langsung dalam pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, keberhasilan dari penerapan inovasi teknologi, khususnya pada front office, sangat tergantung pada customer acceptor, di mana suatu teknologi yang diberikan tidak boleh mempersulit konsumen dalam melakukan interaksi. Otomatisasi pelayanan. Back office adalah tempat yang tepat untuk menerapkan otomatisasi pelayanan karena kegiatan-kegiatan di bagian ini lebih cenderung bersifat repetitif dan rutin, sehingga dapat dilakukan efisiensi tenaga kerja bila penerapan otomatisasi dapat dilakukan. Contohnya adalah mesin penjawab otomatis dan mesin penyiram rumput otomatis. Manajemen proses adopsi teknologi baru. Menurut pengalaman Robert Hardhook, dalam melakukan instalasi sistem komputer baru, terdapat 10 langkah yang harus dilakukan untuk manajemen proses adopsi teknologi baru.
Yang nomor 1, pendidikan dan orientasi. Manajer senior agar mencari sumber dari teknologi baru dengan cara menghadiri simposium, pameran-pameran, serta menghubungi pemakai yang telah mengimplementasikan teknologi baru tersebut untuk menanyakan pendapat mereka. Yang nomor 2, analisis kemungkinan-kemungkinan dalam teknologi. Mencakup riset mengenai kelebihan, biaya, dan kesempatan-kesempatan yang ada bila teknologi diimplementasikan. Yang nomor 3, analisis kebutuhan. Lakukan studi mengenai perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan. Yang nomor 4, identifikasi spesifikasi fungsional. Mencakup segala aspek seperti karakteristik perangkat lunak, termasuk apa input dan outputnya, operator, dan tipe peralatan yang dipakai. Sebaiknya agar semua dijabarkan menggunakan bahasa non teknis agar mudah diserap oleh berbagai lini organisasi. Yang nomor 5, identifikasi spesifikasi desain. Buat semua desain engineering yang spesifik serta input dan pemakaian baik konsumen dan karyawan untuk evaluasi tingkat efektivitas dari antarmuka sistem yang akan diimplementasikan. Yang nomor 6, perencanaan implementasi. Menggunakan teknik perencanaan proyek seperti Microsoft Project, kembangkan rencana implementasi yang mendetail dan harus mencakup segala aspek yang ada. Nomor 7, pemilihan alat dan pembuatan komitmen atau kontrak pembelian alat. Tentukan kapan mau diantar. Nomor 8, implementasi. Siapkan proses implementasi dan siapkan laporan mengenai kelemahan dan kelebihan utilisasi teknologi baru pada manajemen senior. Nomor 9, pengetesan teknologi. Sebelum memulai implementasi besar-besaran, lakukan dulu pengetesan dilakukan tertutup atau closed loop, atau coba di salah satu cabang perusahaan terlebih dahulu. Lakukan juga sederetan tes-tes yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dan merespon permintaan-permintaan yang telah diantisipasi. Yang nomor 10, analisis hasil akhir. Bandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai. Identifikasi lagi keunggulan-keunggulan kompetitif yang mungkin ada. Service blueprint. Seperti pada pembangunan sistem baru, rancangan blueprint dibutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi seperti dari material apa sistem dibuat, dana, fungsi, serta tujuan dibuat secara detail dan teknis lainnya. Menurut Gilin Stortak, sistem blueprint ini juga dapat diterapkan dalam konsep sistem pelayanan baru dengan aplikasi konsep sistem blueprint di mana di dalamnya setiap jalur pelayanan yang ada dijelaskan makna dan tujuannya serta integrasi dan dari fungsi-fungsi pelayanan tersebut terangkum semua. Ini adalah contoh dari blueprint hotel mewah, dapat dilihat pada gambar di samping. Pada bagian slide sebelumnya ada physical efficiency yang dapat dilihat pelanggan, misalnya interior hotel, seragam pegawai, dekorasi kamar, experience, misalnya menunggu saat check-in, mandi, menonton televisi, dan makan pagi. Manajer hotel bisa saja menanyakan apakah pelayanan evidence yang diberikan hotel sudah sesuai dengan harapan konsumen. Yang nomor 2, selanjutnya pada kegiatan di bawah garis interaksi atau line of interaction adalah langkah yang lebih banyak pada inisiatif pelanggan dalam mengkonsumsi layanan yang diberikan, termasuk menilai kualitas pelayanan tersebut. Semua aktivitas pada garis inilah yang disebut dalam manajemen jasa sebagai service encounter yang sangat menentukan kepuasan seorang pelanggan. Nomor 3, pada tahap ini, manajer bisa saja menanyakan apakah kontak yang dilakukan pelanggan dengan para staf seperti bellboy, room service,
dan lain sebagainya berjalan dengan baik. Apakah pelanggan sudah ditangani dengan baik atau belum? Nomor 4, sejajar dengan kontak konsumen. Terlihat dua area, yaitu line of visibility dan line of internal interaction. Line of visibility merupakan kegiatan yang tidak langsung terlihat yang disebut backstreet, seperti pemesanan makanan dari kamar. Line of internal interaction yaitu interaksi yang merupakan proses yang melibatkan fasilitas backstreet hotel seperti ruangan dapur, sistem pemesanan, dan lain-lain. Melalui posisi line of visibility dalam cetak biru atau blueprint dapat lebih dipahami seberapa jauh keterlibatan konsumen dalam proses delivery jasa. Contohnya, restoran cepat saji, line of visibility-nya lebih rendah dibandingkan dengan restoran khas makanan Prancis atau Italia. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan barusan, saya dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan blueprint jasa sebetulnya adalah suatu sistem delivery jasa yang memungkinkan manajemen untuk melakukan testing tentang konsep jasa di atas kertas sebelum komitmen akhir dibuat. Blueprint dapat juga digunakan untuk memfasilitasikan suatu cara pemecahan masalah maupun untuk memecahkan ide-ide baru dalam mengatasi service failure atau kegagalan suatu jasa maupun pemanfaatan peluang berdasarkan hasil penilaian persepsi konsumen. Nomor 1. Strategi memposisikan jasa melalui struktur proses. Mempersiapkan service blueprint adalah tahap awal dalam mengembangkan struktur proses pelayanan yang akan memposisikan perusahaan tersebut dalam persaingan di pasar. Nomor 2, objek proses pelayanan. Ketika komoditi diproses, harus dibedakan antara komoditi milik konsumen dan komoditi yang disediakan oleh perusahaan jasa. Komoditi milik konsumen adalah bila seseorang membayar untuk servis dan mencuci kendaraan. Servis dilakukan di komoditi milik konsumen, yaitu seperti mobil. Sedangkan bagi komoditi yang disediakan oleh perusahaan jasa, contohnya adalah peralatan makanan di sebuah restoran yang harus dijaga ketersediaan dan kondisinya. Yang nomor 3, tipe-tipe kontak dalam hubungan konsumen dan operator. Kontak yang mungkin terjadi antara konsumen dan antarmuka sistem pelayanan dapat terjadi dalam 3 situasi sebagai berikut. Yang pertama, konsumen berinteraksi langsung secara fisik. Yang nomor 2, konsumen menggunakan media elektronik seperti internet atau telepon dari rumahnya maupun dari tempat dia bekerja. Yang nomor 3, tanpa interaksi konsumen biasanya terjadi di bank yang memproses kredit konsumen. Pembayaran langsung bisa ditransfer dan lain sebagainya. Blueprint dapat juga digunakan untuk memfasilitasikan suatu cara pemecahan masalah maupun untuk mendapatkan ide-ide baru dalam mengatasi service failure, kegagalan suatu jasa, maupun pemanfaatan peluang berdasarkan hasil penilaian persepsi konsumen. Strategi memposisikan jasa melalui struktur proses. Mempersiapkan service blueprint adalah tahap awal dalam mengembangkan suatu proses pelayanan yang akan memposisikan perusahaan tersebut dalam persaingan di pasar. Proses atau langkah-langkah dan tahapan yang diukur oleh banyak dan rumitnya proses dan tahapan yang tertera dalam suatu service blueprint secara langsung menunjukkan tingkat kompleksitas dari struktur delivery dari pelayanan perusahaan. Sebagai contoh, proses dan tingkat kompleksitas pelayanan pada restoran fast food tentunya lebih ringkas dibandingkan dengan pada suatu restoran gourmet dinner Prancis. Proses pelayanan
Ketika komoditi diproses, harus dibedakan antara komoditi milik konsumen dan komoditi yang disediakan oleh perusahaan jasa. Komoditi milik konsumen adalah bila seseorang membayar untuk servis dan mencuci kendaraan. Servis dilakukan di komoditi milik konsumen, yaitu mobil. Sedangkan bagi komoditi yang disediakan oleh perusahaan jasa, contohnya adalah peralatan makanan di sebuah restoran, harus dijaga ketersediaan dan kondisinya. Proses servis yang melibatkan komoditi berupa manusia seperti pemotongan rambut dan operasi bedah. Karena sifat high touch pada proses ini, seseorang yang melakukan proses harus mempunyai kecakapan interpersonal serta teknikal yang baik. Juga harus diperhatikan kondisi peralatan pendukung seperti fasilitas dan alatnya, karena konsumen secara fisik hadir di dalam sistem pelayanan, terbaring di tempat tidur operasi maupun duduk di kursi untuk dipangkas rambutnya. Tipe-tipe kontak dalam hubungan konsumen dan operator. Kontak yang mungkin terjadi antara konsumen dan antar muka sistem pelayanan dapat terjadi dalam 3 situasi berikut. Yang pertama, konsumen berinteraksi langsung secara fisik. Lalu yang kedua, konsumen menggunakan media elektronik seperti internet atau telepon dari rumahnya maupun dari tempat dia bekerja. Lalu yang terakhir ada tanpa interaksi konsumen. Biasanya terjadi di bank yang memproses kredit konsumen, pembayaran langsung, bisa ditransfer, dan lain-lain. Pendekatan umum pada desain pelayanan. Mendefinisikan paket pelayan sebagai berikut. Yang pertama ada fasilitas pendukung, lalu ada komoditas yang dibutuhkan, lalu ada informasi pelayanan eksplisit, dan peranan implisit. Dengan sistem pelayanan yang terorganisir dan terencana dengan baik, keharmonisan dari kelima aspek tersebut akan dapat terjaga. Pada dasarnya, kita dapat melakukan delivery service dengan pendekatan production line. Dengan pendekatan ini, pelayanan rutin dikontrol sedemikian rupa agar kualitas serta efisiensinya yang tinggi dari fase awal sampai fase akhir dilakukan. Pendekatan production line. Kita cenderung melihat jasa sebagai suatu proses yang bersifat sangat pribadi atau personal, yang melibatkan secara langsung seorang individu dengan individu lainnya. Faktor manusia merupakan suatu kendala dalam proses jasa, karena perbedaan-perbedaan persepsi seseorang dengan seseorang lainnya akan mempengaruhi cara masing-masing personal dalam memenuhi kualitas jasa yang standar. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan pendekatan production line. Yang pertama ada ruang gerak karyawan pelayanan yang dibatasi. Artinya, agar terdapat standarisasi dari tingkat kebebasan operator atau karyawan juga dibatasi. Dalam arti sudah terdengar alur kerja yang jelas serta deviasi yang berlebihan dari alur tersebut tidak dibutuhkan, karena untuk pelayanan yang rutin, tingkat konsistensi dalam performa pelayanan sangat penting. Dan konsumen mengharapkan level pelayanan yang konsisten antar cabang atau outlet perusahaan. Lalu yang kedua ada spesialisasi pekerjaan buruh. Dalam pendekatan production line, terdapat spesialisasi dalam setiap lini pekerjaan yang ada. Hal ini menyebabkan setiap pekerjaan yang ada dilakukan oleh suatu atau sekelompok orang yang sama. Tingkat skill keterampilan dari individu yang mengerjakan suatu jenis pekerjaan akan bertambah tinggi seiring berjalannya dengan waktu. Ada penggantian manusia oleh teknologi. Penggantian manusia dengan robot di sektor manufaktur menjadi contoh aplikasi yang cukup sukses. Pendekatan ini juga dapat dilakukan di sektor jasa, seperti aplikasi ATM yang menggantikan teller bank. Yang terakhir ada standarisasi pelayanan, seperti di McDonald. Hanya terdapat beberapa jenis hamburger saja. Ini menyebabkan mudahnya perencanaan bahan baku untuk burger tersebut. Standarisasi amat penting untuk usaha-usaha seperti franchise, karena menjamin tingkat pelayanan dan kepuasan yang sama dimanapun franchise tersebut berada. Ada pendekatan konsumen sebagai CO produser. Cara ini dapat ditempuh sebagai suatu siasat untuk meningkatkan personalisasi layanan. Contoh mudahnya adalah Pizza Hut
di mana tingkat kustomisasi pada topping tergantung pada keinginan konsumen. Dengan tingginya tingkat kustomisasi, di mana konsumen terlibat dalam sistem pelayanan, dapat mengakibatkan keuntungan cost leadership. Mencoba untuk memberikan ilustrasi bagaimana kontribusi dari konsumen dapat melakukan delivery pada pelayanan. Yang pertama ada substitusi pelayanan yang tersedia dengan self-service. Penghematan yang dapat dilakukan dengan membiasakan konsumen melakukan self-service sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji seseorang. Contohnya, banyak salad bar yang tersedia pada restoran dengan tujuan pelayanan sendiri dan kustomisasi yang bisa dilakukan. Terbiasanya para penumpang pesawat untuk membawa sendiri barang-barangnya tanpa perlu ada bantuan seseorang untuk membawakannya. Ada smoothing service demand. Kapasitas pelayanan adalah suatu hal yang time-based atau hanya berdasarkan waktu. Sebagai contohnya, pada suatu rumah sakit, lebih mudah untuk mengukur produktivitas dari waktu yang terpakai oleh seorang dokter dalam menangani pasiennya pada menghitung jumlah dokter dan perawat yang ada. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya mengetahui kehilangan produktivitas yang mungkin terjadi selama tidak ada pasiennya yang datang dan proses pelayanan menjadi diam. Bila dilakukan efisiensi berdasarkan data yang ada, maka cukup besar penghematan atau cost avoidance yang dapat dilakukan serta semakin tinggi produktivitas yang dapat dihasilkan. Implementasi pada metode ini, seorang konsumen harus berpartisipasi, seperti bila dalam konteks rumah sakit menyesuaikan jadwal konsultasi dengan time frame dokter yang tersedia. Terakhir ada pendekatan kontak konsumen. Pada umumnya, sektor manufaktur membuat produk pada suatu ruang lingkup yang terkontrol, di mana proses desain dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan pengembangan secara terus-menerus. Dalam efisiensi input menjadi output atau produk, dengan keterlibatan konsumen sekecil mungkin. Namun, dalam sektor jasa, ini menjadi tidak mudah karena terdapat ingatan kontak konsumen. Richard B. Case mengemukakan pentingnya untuk memisahkan kegiatan servis atau pelayanan dalam dua kategori yang berbeda, kegiatan dengan tingkat kontak konsumen rendah dan kegiatan dengan tingkat yang tinggi. Tingkatan kontak konsumen yang rendah pada back office dapat diimplementasikan seperti dalam sektor manufaktur, di mana otomatisasi dirancang dan dilakukan sebaik dan semaksimal mungkin. Pada kategori tingkat kontak konsumen yang tinggi, personalisasi pelayanan dapat dilakukan dan otomatisasi tidak menjadi prioritas di sini. Namun karyawan dengan tingkat interaksi serta kemampuan interpersonal yang tinggi amat dibutuhkan. Salah satu cara untuk mencapai keunggulan kompetitif, tidak ada pelayanan atau servis pada saat ini yang akan berhasil tanpa bantuan information technology. Karena IT atau information technology telah menjadi bagian fundamental atau dasar kehidupan setiap orang di seluruh dunia dan hampir tidak ada aspek yang tidak bisa dicakup oleh teknologi informasi. Industri pelayanan IT dibutuhkan untuk dua hal mendasar berikut ini. Yang pertama ada employee empowerment, lalu yang kedua ada customer empowerment. Penggunaan teknologi informasi yang paling mendasar adalah menggunakannya sebagai database alamat, nomor telepon, preferensi pelanggan, dan hal lain yang dapat membuat masing-masing pelanggan unik yang sangat dibutuhkan. Namun, pada dasarnya, tetap saja end user yang memasukkan data adalah manusia. Implementasi lebih jauh dapat dilihat bahwa masing-masing komputer yang digunakan oleh karyawan, database yang berbeda dapat berinteraksi dengan komputer yang digunakan karyawan lainnya dalam suatu organisasi maupun di luar batasan organisasional, menimbulkan data interchangeability yang tinggi. Lalu customer empowerment. Contoh yang sangat baik adalah internet.
yang menjembatani berbagai macam manusia dengan kepentingan yang berbeda-beda tanpa batas. Konsumen pun tidak menjadi tergantung dengan layanan lokal. Seseorang dapat belanja dan mendapatkan informasi dari penyedia layanan yang amat banyak di penjuru dunia. Teknologi informasi menyediakan cara bagi konsumen untuk terlibat secara aktif dalam proses pelayanan. Service benchmark. Teknologi baru, perangkat lunak, dan engineering dapat meningkatkan penghasilan perusahaan karena meningkatkan produktivitas dan pelayanan. Namun tantangannya adalah bagaimana menggunakannya. Inovasi dalam jasa pelayanan dapat berubah radikal maupun bertahap dan sering adalah hasil dari penerapan teknologi. Dalam pengembangan jasa, desain dari sistem delivery jasa digambarkan dalam diagram visual yang disebut service blueprint, di mana kompleksitas dari sistem tersebut dapat dimonitor dari banyaknya prosedur pelayanan yang diberikan. Dan karena konsumen melihat jasa sebagai produk, implementasi teknologi baru membutuhkan perhatian pada level customer acceptance. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Spada.